Pemirsa, tumpek landep yang dilaksanakan setiap Sanicara Kliwon Wuku Landep adalah ritual suci pemujaan kehadapan Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa Pasupati, Dewa Pemelihara segala benda tajam atau penguasa senjata. Permohonannya agar diberikan ketajaman pikiran atau landeping idep dan kekuatan lahir batin sehingga dalam menggunakan pikiran beserta hasil buah pikir selalu dalam keadaan selamat sekaligus bermanfaat bagi dirinya dan juga masyarakat. I Gusti Ketut Widana, dosen Fakultas Pendidikan Unhi Denpasar menjelaskan, jadi sebenarnya tumpak landep itu bukan otonan motor atau produk teknologi kekinian lainnya, melainkan otonan idep atau mana agar menjadi mana cike, pikiran bersih dan suci. Melalui ritual tumpak landep, ketajaman pikiran itu disimbolisasikan dengan menyucikan benda-benda tajam berujung lancip, landep atau lanjing, berbahan dasar logam yang tergolong sebagai alat persenjataan tradisional seperti keris, tombak, pedang, pemutik, dan sejenisnya. Bahwa kemudian benda apapun yang berunsurkan logam seperti motor, mobil, komputer, mesin percetakan, TV, kamera, bahkan peralatan tempur atau perang dan lain-lain, turut juga diotonin tampaknya dapat diterima mengingat berfungsi sebagai senjata, alat perangkat kerja dalam mensejahterakan hidup di dunia atau jagadita. Tak salah jika filsuf Prancis Descartes berucap, Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Artinya pikiran atau idep itulah yang menandakan sekaligus menjadikan manusia itu ada atau hidup, eksis, berkehidupan. Caranya melalui profesi dan kompetensi masing-masing, seseorang dapat menjual atau adep buah pikiran atau idep dengan segala hasil karya, produknya atau ipteks. Hanya saja tidak mesti sampai menggadaikan hidup dengan menghambakan diri pada idep. Sebab idep itu tak ubahnya seperti motor atau penggerak kehidupan yang boleh jadi dari sini melahirkan tradisi ngotonin motor saat tumpak landep. Bila dikaitkan lagi dengan Tri Pramana yang melengkapi kesempurnaan kelahiran manusia, maka bagian pikiran atau idep itu akan terus bergerak atau bayu yang setelah disuarakan atau sabda, baru kemudian diaktualisasikan makna simbolik di balik ritual tumpak landep. Perihal idep itu, Muni Patanjali dalam Yasa dan kawan-kawan 2011 menyatakan, pikirkanlah yang menjadi penentu utama pencapaian apapun dalam hidup ini, apakah akan menderita atau menikmati bahagia. Pikiran itu adalah sang penguasa indria yang mendorong atau menyebabkan seseorang berbuat baik atau buruk. Oleh karenanya, pikiranlah yang dikendalikan dengan jalan yoga yang menurut Maharishi Patanjali disebut Yoga Cita Vritti Nirodha, mengendalikan gerak-gerik pikiran atau cara untuk mengendalikan tingkah pola pikiran. Sebab pada dasarnya pikiran manusia itu cenderung liar, berada di luar diri, bias dan cepat terpesona oleh aneka ragam objek yang dihayalkannya yang sekiranya dapat memberikan kenikmatan. Hal senada dikemukakan Saraswati 2005, pikiran merupakan sebuah alat yang jauh lebih berbelit-belit daripada komputer atau mesin hitung modern manapun dewasa ini. Pikiran dikatakan berjalan dengan kecepatan yang melebihi kecepatan manapun. Lontar Sewaka Dharma juga menjelaskan salah satu sifat pikiran itu disebut sipa, yaitu pikiran yang tidak pernah diam, seperti monyet yang senang lompat sana lompat sini dari satu objek ke objek lainnya. Ada juga yang mengandaikan pikiran itu seperti kuda liar dan binal atau seperti perilaku anak kecil yang tidak pernah diam. Segala sesuatu yang baru dari penglihatannya dianggap baik dan selalu ingin menikmati dan menguasai. Untuk itulah, sebagaimana disuratkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 2 sloka 26, bahwa dari manapun pikiran mengembara karena sifatnya yang berkedip-kedip dan tidak mantap, seseorang dengan pasti harus menarik pikirannya dan membawanya kembali di bawah pengendalian sang diri. Dengan begitu, pikiran akan menjadi satwika, diliputi dan meliputi kejujuran, kelembutan, keagungan, kemuliaan, keikhlasan, dan keindahan. Daripadanya sangat berguna untuk mengendalikan idep dalam hidup agar selalu bergerak ke arah kebaikan, kebenaran, dan tentunya bermanfaat. Sehingga hidup ini tidak idep-idepang hidup, sekedar numpang hidup, tetapi dengan idep dapat tetap hidup, ngidupang membawa berkah, anugerah bagi kehidupan. Bali Pos melaporkan.